Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam harmoni. Baik, di sini saya Gusti Nyoman Satyas Darsan dengan NIM 2215101040. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari tugas saya. Baik, yang pertama yaitu dari nomor 1. Saya menjawab soal nomor 1, yaitu diketahui A, B plus C, D sama dengan A plus D, B plus C, dan K dikali dengan A, B sama dengan KA, KB. Nah, yang ditanya yaitu tunjukkan bahwa V bukan ruang vektor di atas R. Baik, penjelasannya yaitu kita tulis ulang dulu soalnya. A, B plus C, D sama dengan A plus D, B plus C, dan K dikali dengan A, B sama dengan KA, KB. Nah, jika U sama dengan A1, B1 dan V sama dengan A2, B2 adalah dua vektor sembarang, di V dan K adalah skalar sembarang. Nah, maka tidak memenuhi aksioma pertama. Aksioma pertama yaitu tertutup terhadap operasi skalar. Nah, di sini tidak memenuhi karena V tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena jika kita ambil misalkan U sama dengan 1,0 dan V sama dengan 0,1, maka untuk penjumlahannya yaitu U plus V menjadi 1,1 yang tidak termasuk dalam V karena 1 tidak sama dengan 0. Yang kedua, saya mengambil soal nomor 2, yaitu diketahui A, B plus C, D sama dengan A plus C, B plus D, dan K dikali dengan A, B sama dengan AB. Ya, yang ditanya yaitu tunjukkan V bukan ruang vektor di atas R. Penyelesaiannya yaitu langsung saja jika U sama dengan A1 dan plus B1 dan V sama dengan A2, B2 adalah dua vektor sembarang, di V dan K adalah sembarang di V dan K adalah skalar sembarang, maka persamaan di atas tidak memenuhi salah satu aksioma, yaitu aksioma skalar identitas, karena V tidak memiliki skalar identitas terhadap operasi perkalian skalar. Nah, karena tidak ada skalar K yang memenuhi, yaitu pada K dikali dengan A, B sama dengan, kan jawabannya A, B untuk setiap vektor A, B di V. Nah, jadi tidak memenuhi skalar identitas. Untuk memenuhinya, maka harus K sama dengan A dan K sama dengan B untuk setiap A dan B. Jadi, untuk nomor 1, soal nomor 1 dan 2 tidak memenuhi atau bukan ruang vektor di atas R karena tidak memenuhi aksioma. Lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, saya menjawab soal yang pertama. Diketahui yaitu A sama dengan 3B, W terdiri dari semua vektor A, B, C. Yang ditanya itu tentukan W merupakan subruang dari R3. Nah, langsung saja ke penyelesaian. Misalkan W terdiri dari semua vektor A, B, C pada R3, sehingga A sama dengan 3B. Jika U sama dengan A, B1, A1, B. Misalkan W terdiri dari semua vektor A, B, dan C pada R3, sehingga A sama dengan 3B. Nah, jika U sama dengan A1, B1, C1, dan V sama dengan
B2, C3 adalah dua vektor sembarang di W, maka berlaku A1 sama dengan 3B1 dan A2 sama dengan 3B2 jika K adalah skalar sembarang. Maka U plus V jadinya yaitu A1 plus A2, B1 plus B2, C1 plus C2. Hasilnya sama dengan yaitu A sama dengan 3B kita masukkan yaitu jadinya 3B1 plus 3B2, B1 plus B2, C1 plus C2. Sama dengan jadinya kita pisahkan 3-nya. Menjadi 3 dikali B1 plus B2, B1 plus B2, 3 C1 plus C2. Nah, karena B1 plus B2 adalah bilangan real, maka U plus V juga termasuk dalam W. Jadi W tertutup terhadap operasi penjumlahan. Untuk K baik, selanjutnya kita coba di operasi skalar, operasi perkalian skalar, yaitu untuk KU. KU sama dengan kita pakai A1, KB1, dan KC1. Langsung tadi kan U-nya kita pakai pada penjumlahan, A-nya kita pakai A sama dengan 3B. Kalau di sini jadi untuk A-nya kita ubah menjadi 3, menjadi K3B1, KB1 dan KC1. Tiganya kita pisahkan untuk perkaliannya. Jadinya 3 dikali KB1, KB1, KC1. Jadi hasilnya yaitu karena KB1 adalah bilangan real, maka KU juga termasuk dalam W. Jadi W tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Nomor 2, diketahui W terdiri semua vektor A, B, C. Diketahui juga A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Yang ditanya yaitu tentukan apakah W merupakan subruang dari R3. Baik, untuk nomor 2 yaitu yang diketahui A kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan C. Dan ditanya yaitu apakah W merupakan subruang dari R3. Dan diketahui juga W untuk semua vektor yaitu A, B, C. Nah, jadi W tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian vektor. Untuk penjumlahannya misalkan U sama dengan A, B, C. Untuk U yaitu A1, B1, C1, dan untuk V yaitu A2, B2, C2 adalah vektor dalam W. Artinya A1 kurang dari sama dengan B1 kurang dari sama dengan C1, dan A2 kurang dari sama dengan B2 kurang dari sama dengan C2. Nah, kita periksa di U, misalkan U plus V berada di W. Untuk U-nya, jadi U plus V kita masukkan untuk U-nya A1 ditambah dengan V-nya yaitu A2, B1 plus B2, untuk C1 ditambah C2. Dan untuk perkalian, jika U sama dengan A, B, C adalah vektor dalam W dan K adalah skalar. Kita periksa K dikali dengan U, apakah berada di W. Kita coba KU sama dengan jadinya KA dikali KB dikali KC jadinya. Kita pertimbangkan juga untuk K
lebih kecil dari 0. Nah, jika K lebih kecil dari 0 untuk A kurang dari sama dengan B kurang dari sama dengan C. Ketika dikalikan dengan skalar negatif, maka hasil nilainya akan terbalik dan tidak memenuhi syarat. Syarat dari A kurang dari B kurang dari sama dengan C, sehingga KU tidak akan tetap berada di W untuk K kurang dari 0. Nah, jadi kesimpulannya yaitu untuk tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian vektor, tetapi untuk K dikali dengan U tidak akan tetap berada di W untuk K kurang dari 0. Baik, lanjut ke nomor 3 untuk kasus yang kedua. Nomor 3 yaitu diketahui AB sama dengan 0. W terdiri dari semua vektor A, B, C. Yang ditanya yaitu tentukan W merupakan subruang dari R3. Nah, misalkan yang tadi kan W terdiri dari semua vektor A, B, dan C dan pada R3 sehingga AB sama dengan 0. Nah, jika kita tuliskan U sama dengan A1, B1, dan C1 dan V sama dengan A2, B2, C2 adalah dua vektor sembarang di W, maka berlaku A dikali B1 sama dengan 0 dan A2 dikali B2 sama dengan 0 jika K adalah skalar sembarang. Nah, kita coba di U plus V sama dengan A1 plus A2 jadinya, dan B1 plus B2, C1 plus C2. Untuk menunjukkan U plus V termasuk dalam W, kita perlu menunjukkan bahwa A1 plus B1 dikali dengan B1 plus B2 sama dengan 0. Namun hal ini tidak selalu benar karena bisa saja A1 plus A2 dikali dengan B1 plus B2 tidak sama dengan 0. Meskipun A1 B1 sama dengan 0 dan A2 B2 sama dengan 0. Nah, sebagai contoh misalkan jika U kita pakai 1, 0, dan 2 dan V kita pakai 0, 1, dan 3. Nah, maka untuk U plus V jadinya kan 1,1,5, dimana yaitu 1 ditambah dengan 0 yaitu 1, 0 ditambah dengan 1 juga 1, dan 2 ditambah dengan 3 yaitu 5, yang tidak termasuk dalam W karena 1 dikali 1 tidak sama dengan 0. Jadi W tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, untuk perkaliannya yaitu kita coba di K dikali dengan U. Untuk KU-nya yaitu jadinya KA1, KB1, dan KC1. Untuk menunjukkan bahwa KU termasuk dalam W, kita perlu menunjukkan bahwa KA dikali KB1 hasilnya yaitu 0. Hal ini selalu benar. Nah, karena jika A1 plus dikali dengan B1 sama dengan 0, maka KA1 dikali KB1 sama dengan K2 dikali dengan A1 B1 sama dengan K2 dikali 0. Hasilnya yaitu 0. Nah, jadi W tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Jadi kesimpulannya pada penjumlahan tidak memenuhi aksioma yaitu tidak tertutup terhadap operasi skalar. Jika di perkalian W-nya tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Baik, selanjutnya kasus 3 untuk nomor 1 yaitu kita disuruh mencari vektor bebas linier. Kita diketahui yaitu S terdiri dari 3 vektor V1, V2, dan V3 di ruang vektor R3. Yang ditanya itu berikan vektor-vektor bebas linier dan tidak bebas linier. Yang pertama kita coba di vektor bebas liniernya. Nah, kita buat himpunannya yaitu V1 sama dengan 1 untuk vektornya 1, 0, 0, dan V2
010 dan V3 001 untuk vektornya. Vektor-vektor di atas bersifat bebas linear karena tidak ada kombinasi linear dari V1, V2, dan V3 yang sama dengan vektor 0, kecuali kombinasi linear yang trivial di mana koefisiennya adalah 0. Untuk membuktikan bebas linear, ditunjukkan bahwa persamaannya, yaitu misalkan kita pakai C1 dikali dengan V1 ditambah C2 dikali V2 plus C3 dikali V3 sama dengan 0. Hanya memiliki solusi trivial, yaitu C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0. Artinya ini C1, C2, dan C3 sama dengan 0. Kita tuliskan C1 dikali dengan vektor V1 yaitu 100 ditambah C2 dikali vektor V2 itu 010 tambah dengan C3 dikali dengan vektor V3 yaitu 001. Hasilnya yaitu C1, C2, dan C3. Nah, hanya solusi trivial C1 sama dengan C2 sama dengan C3 sama dengan 0 yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi untuk V1, V2, dan V3 adalah vektor bebas linear. Kemudian untuk vektor yang tidak bebas linear, misalkan kita memiliki vektor V1, V2, dan V3 dengan aturan yang sama seperti tadi, untuk V1-nya 100 dan untuk V2-nya 010 dan untuk V3-nya 021. Vektor-vektor ini tidak bersifat bebas linear karena terdapat kombinasi linear dari V1, V2, dan V3 yang sama dengan vektor 0 dengan koefisien non-trivial. Nah, untuk membuktikannya, kita mencari koefisien C1, C2, dan C3 yang bukan semua 0. Sehingga C1 dikali V1 ditambah C2 dikali V2 tambah C3 dikali V3 sama dengan 0. Kita kalikan untuk C1 kali dengan V1 yaitu 100 tambah C2 dikali V2 yaitu 210 tambah dengan C3 yaitu 021. Hasilnya menjadi C1 ditambah 2 dikali C2 C2 ditambah dengan 2 dikali C3 dan C3 untuk vektornya. Untuk mendapatkan vektor 0 diperlukan C1 sama dengan minus 2 C2. C1 sama dengan minus 2 dikali C2 agar ini menjadi 0. Untuk C2-nya kita ganti sama dengan kita ganti minus 2 ditambah dengan minus 2 C3 agar mendapatkan hasilnya 0. Untuk C3 kita tuliskan sama dengan 0. Nah, contohnya yaitu seperti ini. C1 sama dengan kita tulis 2, untuk C2 sama dengan 1, dan C3 sama dengan 0. Kita tuliskan jadi untuk vektornya itu 100 dikurangi dengan, karena kan di minus 1 dikurangi jadinya dikurangi dengan 2 vektor 210 ditambah dengan C3-nya kita tulis 0 dikali dengan vektornya 021, hasilnya yaitu 000. Sehingga V1 dan V2, V3 adalah vektor-vektor yang tidak bebas linear. Baik, kemudian lanjut ke kasus yang keempat. Saya menjawab nomor 1 menggunakan metode determinan. Diketahui yaitu V1-nya minus 1, 2, dan 3. V2-nya 2, minus 4, minus 6. V3-nya minus 3, 6, dan 0. Yang ditanya apakah ketiga vektor berada di garis yang sama di R3. Kita hitung determinannya. Jika sama dengan 0, maka berada di garis yang sama. Kita hitung seperti ini. Kita tuliskan minus 1 dikali dengan minus 4 dikali 0 ditambah 2
minus 6 dikali minus 6 dikali minus 3 ditambah 3 dikali 2 kali 6 dikurang dengan minus 3 dikali minus 4 dikali 3 ditambah minus 1 dikali minus 6 dikali 6 ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 0. Ini hasilnya 0 ditambah 2 dikali dengan minus 6 dikali minus 3 yaitu 36. 3 kali 2 kali 6 yaitu 36 dikurangi dengan 36 ditambah dengan 36 tambah 0. Hasilnya yaitu 36 tambah 36 72 dikurangi dengan 36 tambah 36 sama dengan 72. 72 dikurang 72 sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiga vektor berada di garis yang sama di R3 karena mendapatkan hasil sama dengan 0. Baik, sekian penjelasan dari saya tutup dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam harmoni.